Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa volume untuk kebutuhan besi dari plat lantai beton dengan menggunakan atau dengan bantuan MS Excel. Ya, di sini kita akan membahas bagaimana cara menghitung jumlah besi yang dibutuhkan dari plat lantai untuk kebutuhan volume ya, pembelian material besi beton. Oke. Di sini yang kita akan hitung adalah panjang besi, jumlah besi, dan berat besi. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan perhitungannya. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas cara menghitung jumlah tulangan atau volume dari tulangan plat lantai. Oke, di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Saya langsung jelaskan saja. Ini adalah gambar, misalnya ada satu gambar contoh gambar tulangan ya, tulangan untuk plat lantai. Ini LY dan ini LX. Oke. Di sheet ini saya sudah punya hitungannya ini. Untuk mempermudah dalam perhitungan, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya dan bagaimana cara menghitung jumlah tulangan atau volume tulangan dari plat lantai. Oke, plat lantai ini kita bagi dalam beberapa, misalnya ini satu bentuk ya, satu bentuk plat lantai seperti ini ya. Misalnya ada beberapa tipe, misalnya tipenya diganti dengan beberapa ukuran misalnya ya. Oke, ini misalnya satu ukuran. Nah, ini ya kebutuhan kebutuhan besi plat lantai. Oke, volume kebutuhan material untuk besi beton ya pada plat lantai. Dan ini adalah keterangan dari tulangan ya, tulangan diameter tulangan yang akan digunakan, misalnya ada berapa diameter. Oke. Kemudian ini adalah tipe, misalnya ada tipe berapa nih, misalnya ada beberapa tipe, misalnya ada 2 atau 3 tipe ya. Ini keterangannya kita kasih di sini, tipe 1 atau tipe 2 ya, atau tipe 2 kita kasih keterangan di sini. Kemudian tulangan atas adalah diameter ya, diameter yang digunakan itu tulangan atas berapa. Jadi di sini ada keterangan tulangan atas ya, tulangan atas arah LY dan arah LX nih, ada tulangan atas. Jadi tulangan atas digunakan berapa, misalnya pakai diameter 8 misalnya ya. Diameter 8. Terus ini adalah LX ya. LX arah LX berarti dia ini LX ya. Panjang ini berapa? Misalnya panjangnya 4 misalnya ya. Kemudian LY-nya berapa misalnya? LY berapa nih? Misalnya panjangnya sekitar 2,5 misalnya ya. Oke, 2,5 misalnya. Oke. Kemudian ini adalah jarak besi ya, jarak besi maksudnya jarak besi ini dia biasanya ada keterangan di sini, misalnya diameter 8 jarak 150 mili atau diameter 10 jarak 100 mili gitu ya. Di sini biasanya ada keterangannya. Jadi kita masukkan di sini jaraknya berapa, misalnya jaraknya dia 20 ya. Nah, 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian ini untuk tulangan atas, ini adalah jumlah besi ya. Jumlah besi ini tidak perlu diisi karena ini secara otomatis dia sudah menghitung ya. Kemudian ini jumlah besi yang arah LX, ini jumlah besi yang arah LY. Ini rumusnya bisa dilihat, bisa dipelajari, dari mana nilainya bisa dilihat ya. Oke, ini jumlahnya ya. Kemudian ini panjang. Nah, jadi
jumlah panjang dari LX ini besinya ya. Ini ada rumusnya, ini jumlah panjangnya. Ada berapa panjangnya untuk arah X. Arah LX ya, arah X. Untuk tulangan atas. Jangan lupa ini untuk tulangan atas. Kemudian ini adalah tulangan arah Y ya. Jumlahnya berapa? Ada 21. Jadi panjangnya ini ada rumusnya, dari mana nilainya bisa dilihat. Ini adalah panjang dari besi yang arah LY yang tulangan bagian atas. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ini adalah total panjang ya. Jadi subtotal panjang untuk tulangan ya, yang atas ya. Untuk tulangan yang atas ini totalnya ya, ini ada rumusnya ya. Jadi ini diameter. Jadi subtotal panjang diameter 8 mili ya. 8 mili. Oke, terus ini jumlah total dari tulangan ya atau besi yang ada di arah LX dan arah LY di tulangan bagian atas. Oke, ini dan ini secara ya itu ya. Nilainya di sini ya, rumusnya ada, dia secara otomatis. Ya, secara otomatis ini dia berganti. Apabila ini diameter 8, 10 ya. Saya coba ya, dia akan berganti 11. Oke, ini rumusnya. Bisa dilihat, bisa dipelajari dari mana nilainya didapat. Oke, saya balikkan ini jadi diameter 8. Oke, kemudian tulangan bawah. Misalnya tulangan bawah pakainya diameter 6, misal pakainya diameter 6 ya. Arah LX dan LY-nya tidak perlu dihitung karena secara otomatis dia sudah mengisi, karena di atas kita sudah isi. Ini juga arah LY-nya ya, secara otomatis sudah mengisi. Kemudian ini jarak, misalnya jarak besinya ini 20, misalnya 40 cm misalnya. Oke, ini 40 cm misalnya, diameternya 10 misal. Ya, jaraknya 40 cm ya. Kemudian ini adalah jumlah besinya ada 8, nilainya dari mana bisa dilihat ya. Ini ada rumusnya, nilainya dari mana bisa dilihat. Kemudian panjang total. Panjang total tulangan di arah LX untuk bagian bawah ya. Ini panjang totalnya, rumusnya bisa dilihat, bisa dipelajari dari mana nilainya. Oke. Kemudian ini adalah jumlah besi yang di arah LY ya, jumlah besi arah LY. Ya, ini ada rumusnya dari mana nilainya bisa dilihat. Kemudian panjangnya, ini total panjangnya. Nilainya dari mana bisa dilihat ya, di sini atau di atas ini ya rumusnya. Oke, kemudian ini sudah. Nah, ini adalah total subtotal panjang. Ini diameternya ya. Nah, ini diameter besi ya. Ini diameter besinya, diameter besi 10 ya. Ini ya, secara otomatis ya, diameternya besi 10. Ini adalah panjang total dari besi yang ada di bagian bawah. Panjang total dari LX dan LY besi yang ada di bagian bawah. Jadi kalau dia nilainya 10, nilai diameter tulangan 10, secara otomatis dia akan mengisi di tulangan 10. Contoh misalnya saya ganti ini jadi tulangannya 10 ya. Ini misalnya jadi 8. Nah, secara otomatis dia berganti. Oke, saya ganti lagi ini 8. Ini jadi 10. Secara otomatis ganti ya. Oke, ini adalah jumlah total ya, jumlah total panjang dari besi yang dibutuhkan. Ini ya, nilainya dari mana bisa dilihat ya. Oke, ini nilainya dari mana? Ini nilainya. Oke, nah, ini nilainya. Oke, secara otomatis dia ganti. Nih nilainya dari mana bisa dilihat. Ini juga nilainya dari mana bisa dilihat, secara otomatis semua sudah ada rumusnya. Jadi kita tidak perlu mengisi lagi karena di sini sudah otomatis terhitung. Kemudian yang bawahnya adalah jumlah batang. Jadi ini adalah jumlah batang ya. Ini adalah jumlah batang. Jadi jumlah batangnya 9,04. Ya, saya tambahkan rumusnya dulu ya, dia secara otomatis membulatkan ya hitungannya. Secara otomatis dia membulatkan hitungannya.
Nah, ini secara otomatis dia membulatkan hitungannya. Oke, ini saya sudah perbarui rumusnya. Ini ya nilainya, rumusnya ya, dari mana nilainya bisa dilihat. Ini juga ya, dari mana nilainya bisa dilihat rumusnya. Semua secara otomatis ya mengganti. Misalnya saya ganti ini 0, ini misal diameter 10-nya di sini, nah dia secara otomatis berganti. Ya, jadi tidak perlu kita hitung lagi, secara otomatis dia sudah ada rumusnya. Oke, ini adalah jumlah batang yang dibutuhkan ya, atau pembelian kita jumlah batang untuk kita beli. Untuk yang diameter 8 10, diameter 10 ada 5. Oke, kemudian inilah jumlah berat. Ini sebenarnya tinggal dikalikan saja dengan berat per batang. Jadi ini ada rumusnya, dari mana nilainya bisa dilihat ya. Ini oke. Ini juga sama. Ini semua sama. Rumusnya bisa dilihat dari mana nilainya ya. Oke. Tuh. Oke, ini juga. Oke. Nah, oke. Ini jumlah berat ya. Jadi berat yang diameter 8 beratnya 47,33 kg. Terus untuk yang yang 5 ya, diameter 5 ini diameter 10 ini beratnya ya, total beratnya ini. Nah, ini total beratnya. Kemudian ini juga ada. Oke, terus kemudian ini adalah total ya, total berat semua. Jadi semua ini total beratnya, ini jadi total berat semua tulangan yang dibutuhkan. Oke. Nah, apabila kita mau menambahkan, misalnya ini kan tipe 1 ya, kita anggap juga kita mau menambahkan ada lagi tipe 2 yang apabila kita hitung dia secara otomatis menambahkan di bawah sini nih ya. Oke, kita insert aja ini. Kira-kira berapa insertnya? Oke, kemudian kita copy. Oke, misalnya ini tipe 2. Nah, misalnya ini pakainya diameter 10. Ini jaraknya misalnya 3, ini jaraknya misalnya 2 ya, dan ini jarak misalnya 0,15. terus kemudian diameter tulangan di bawah misalnya pakainya 8, terus jaraknya secara otomatis sudah ada. Nah, misalnya jarak besinya jadi berapa, 0,2 misalnya, atau 0,3. Ya, semua secara otomatis sudah menghitung nih, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi ya ininya apa namanya sorry, ini saya ada salah dikit, saya koreksi ya biar ya benar. Ini kita insert ini ke bawah ini. Ini ke bawah. Oke, saya cek lagi. Nah, ini sudah oke nih ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja, sebenarnya sih tidak susah. Kita tinggal tambahkan saja nilainya ya. Jadi kita apabila kita mau nambahkan, kita copy saja. Nih, misalnya tipe 1 ya. Seperti tadi ya, kita mau tambahkan sini, kita insert dulu, kemudian ini kita copy. Kita copy ke sini. Nah, misalnya ini tipe 2. Terus diameternya misalnya 10, ukuran LX-nya misalnya 3, terus ini LD-nya 2, terus jarak besinya misalnya 0,15. Terus untuk tulangan bawah misalnya pakainya diameter 8, LX LY-nya sudah ada, misalnya jaraknya 0,3 misalnya ya, 30 cm. Nah, secara otomatis di sini semua kita tidak perlu mengisi lagi, dia sudah menghitung. Dia nilainya dari mana, otomatis dia ada.
sorry, ini nilainya nah ini nilainya ada di bawah. Jadi saya perbaiki dulu nilai ini biar hitungan kita benar ya. Oke, ini sudah saya perbaiki, diameter tulangannya sudah ya. Di sini secara otomatis menghitung. Nah, tadi kan tidak ada 0, ini saya otomatis dia menghitung, dan di bawahnya secara otomatis dia juga menghitung. Dia ada tipe 2 ya, misalnya ada lagi tipe 3 misalnya, kita tambahkan lagi aja di sini. Nah ini kita copy bawah sini, misalnya tipe 3, ini ukurannya 8, ini misalnya 3,5, ini 3 ya, ini jaraknya 0,15 dan diameternya 8, ini misalnya 8, jaraknya misalnya sama 0,15 ya. Kita tinggal isi yang warna-warna merah saja ya, yang selain warna merah tidak perlu diisi karena semua sudah ada rumusnya ya. Secara otomatis dia menghitung. Di sini juga secara otomatis dia sudah menghitung nih beratnya berapa nih ya. Oke. Nah seterusnya kita ini kita delete biar dia lebih rapi. Nah, ini jadi ini hasilnya sudah ada ya, jadi hasilnya sudah ada, semua tidak perlu dihitung lagi. Secara otomatis kita hanya mengisi yang warna merah, selain warna merah tidak perlu diisi karena di sana ada rumus-rumusnya yang secara otomatis dia menghitung. Oke, baik, sampai sini pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.